Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang setia mendampingi adik-adik untuk menggapai cita-citanya. Serta salam cinta saya kepada adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat walafiat ya. Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran Smart School di siang hari ini. Hari ini saya akan membawakan materi terkait tes skolastik yang berkaitan dengan materi bahasa Indonesia. Bersama saya, Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Pada hari ini saya akan membawakan materi bahasa Indonesia, yaitu ejaan dan tanda baca. Sebelum kita terlalu jauh membahas mengenai materi kita hari ini adalah tampilan framework ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK yang baru-baru saja sudah dilaksanakan, yaitu terdapat dua komponen tes, yaitu ada tes skolastik dan tes literasi. Nah, untuk materi bahasa Indonesia, subtes yang masuk ke dalam tes skolastik yaitu adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian ada tes kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, kemudian untuk tes berikutnya, untuk tes literasi, materi bahasa Indonesia yang masuk ke dalam tes ini adalah literasi bahasa Indonesia. Nah, sekarang apa sih perbedaan dari ketiga subtes tersebut? Oke. Untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum, terdapat 20 butir soal yang dikerjakan selama 20 menit. Selama 15 menit. Jadi memang waktunya sangat singkat ya. Nah, apa sih tujuan dari pengetahuan dan pemahaman umum ini? Nah, tes ini untuk menguji kemampuan membaca, logika, pengetahuan umum yang berbasis verbal dan kebahasaan. Nah, selanjutnya untuk subtes kemampuan memahami bacaan dan menulis atau yang biasa disingkat dengan PBM, itu terdapat 20 butir soal yang dikerjakan selama 25 menit. Nah, tes ini untuk mengetahui kemampuan memahami bacaan dan menulis yang berkaitan dengan teori kebahasaan. Selanjutnya, untuk subtes literasi bahasa Indonesia. Di sini terdapat 30 butir soal yang dikerjakan selama 45 menit. Nah, jadi untuk literasi bahasa Indonesia ini sebenarnya hampir mirip dengan PBM. Nah, namun literasi bahasa Indonesia ini hampir seluruhnya jawabannya berdasarkan teksnya atau based on text. Nah, adapun materi-materi lainnya itu akan berkaitan dengan teori-teori kebahasaan.
Jadi sebenarnya untuk ketiga subtes tersebut ada beberapa cakupan materi yang saling beririsan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada cakupan materinya, yaitu ada ejaan dan tanda baca yang meliputi beberapa materi, yaitu ada tanda baca, ada penulisan huruf, kata, angka dan lambang bilangan, dan penulisan singkatan dan akronim. Kemudian ada materi lain lagi, yaitu morfologi yang meliputi jenis kata, konjungsi, afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan. Kemudian ada materi sintaksis. Sintaksis ini meliputi frasa dan kalimat. Lalu ada materi semantik, jenis makna, relasi makna, gejala perubahan makna, dan makna kata. Kemudian ada materi paragraf yang dimana dipelajari unsur-unsur paragraf, syarat paragraf, fakta dan opini, dan informasi tersurat dan tersirat. Nah, itulah cakupan materi yang akan kita pelajari ke depannya untuk tes potensi skolastik dan literasi untuk materi bahasa Indonesia. Nah, hari ini terkhusus kita akan membahas materi terkait ejaan dan tanda baca. Di hadapan adik-adik ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD 5. Nah, EYD 5 inilah yang kita gunakan sebagai pedoman untuk mempelajari ejaan dan tanda baca. Karena ini adalah pedoman resmi yang digunakan untuk kita dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi sudah ada tata cara penggunaan tanda baca, huruf, angka, bilangan, dan sebagainya. Jadi adik-adik bisa searching di internet atau download PDF-nya di internet, yaitu EYD 5. Ini yang sebagai pedoman kita. Nah, tanda baca yang pertama, jadi saya sampaikan kembali ya adik-adik bahwa di EYD 5 ini ada banyak tanda baca yang bisa kalian pelajari. Namun hari ini saya hanya akan menyampaikan beberapa saja, yaitu tanda baca yang paling sering muncul di soal UTBK. Nah, yang pertama adalah tanda koma. Aturan penulisan tanda koma yaitu tanda koma digunakan untuk unsur-unsur dalam perincian seperti Asis membeli buku, pena, dan tinta. Kemudian tanda koma juga digunakan untuk memisahkan antara kalimat setara yang didahului oleh kata seperti tetapi, sedangkan, melainkan, atau yang biasa kita singkat dengan TSM ya. Jadi sebelum TSM itu sudah harus ada tanda komanya. Contoh, saya ingin datang tetapi hari hujan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, karena sibuk, koma, ia lupa akan janjinya. Nah, karena sibuk ini dia bertindak sebagai anak kalimat karena ada di depan sehingga harus ada tanda koma di belakangnya untuk karena mendahului induk kalimatnya. Kemudian aturan selanjutnya yaitu tanda koma digunakan di belakang ungkapan atau konjungsi pada awal kalimat. Contohnya seperti konjungsi oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, namun, dan sebagainya. Contohnya, oleh karena itu, koma, kita harus berhati-hati. Aturan selanjutnya lagi, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Nah, petikan langsung itu adalah ucapan seseorang. Jadi contohnya, ibu berkata, koma, saya berlibur ke Bali. Nah, ketika ditulis dalam sebuah kalimat, itu harus ibu berkata, kemudian ada tanda komanya. Nah, kemudian aturan selanjutnya, tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Contoh, Raditya, SH. Nah, SH ini adalah gelar akademik yang mengikuti namanya. Aturan selanjutnya yaitu tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contoh, guru saya,
Bu Febri, cantik sekali. Nah, Bu Febri ini bertindak sebagai keterangan tambahan atau keterangan aposisi sehingga harus diapit oleh 2 tanda koma. Seperti itu. Nah, aturan tanda koma sebenarnya masih banyak ya adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik bisa melihat kembali ke EYD 5. Oke, selanjutnya ada tanda baca tanda hubung. Nah, aturan penulisan tanda hubung ini yang pertama adalah tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, buah-buahan, anak-anak, kehijau-hijauan. Kemudian aturan selanjutnya lagi memperjelas hubungan bagian-bagian kata. Contoh, berevolusi dengan berevolusi. Nah, untuk ketika ditulis itu harus jelas bagian-bagian katanya. Apakah evolusi yang dimaksud atau revolusi, seperti itu. Selanjutnya, tanda hubung ini digunakan untuk merangkaikan se dengan kata yang diawali huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Contoh, se-Indonesia, hadiah kedua, tahun 90-an, mem-PHK-kan, Sinar X, Menteri Sekretaris Negara, seperti itu. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya, dismiss. Nah, smash ini adalah bahasa asing. Pentekelan. Nah, tekel ini adalah bahasa asing. Jadi harus dihubungkan dengan tanda hubung. Seperti itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya tanda baca tanda petik 2. Nah, tanda petik 2 ini digunakan untuk mengapit petikan langsung. Contoh, kapan Dito datang? Tanya ibu. Merdeka atau mati? Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, jadi ketika ditulis dalam sebuah kalimat, maka harus tanda petik 2 ini digunakan untuk petikan langsung. Kemudian, tanda petik 2 ini juga untuk mengapit judul sajak, artikel, lagu, bab buku yang dipakai dalam kalimat. Atau bisa kita singkat dengan salbab ya. Ingat saja judul salbab, judul sajak, artikel, lagu, dan bab buku. Contoh, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Atau, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, itu harus ada tanda petik 2 yang mengapitnya karena ditulis dalam sebuah kalimat. Kemudian aturan selanjutnya, mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau yang mempunyai arti khusus. Contoh, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, amplop di sini dalam tanda kutip ya adalah suap. Jadi, amplop ini punya arti khusus seperti itu. Selanjutnya, tanda baca tanda petik tunggal. Nah, tadi tanda petik 2, sekarang tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contohnya, dia bertanya, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Nah, kring-kring ini ingin ditandai. Di dalam sebuah kalimat bunyinya kring-kring sehingga harus menggunakan tanda petik tunggal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, tanda petik tunggal ini juga digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tergugat dimaknai dengan yang digugat. Retina dimaknai dengan dinding mata sebelah dalam. Jadi, tanda petik tunggal ini mengartikan bahwa tergugat berarti yang digugat. Seperti itu. Oke. Adik-adik andalan Sulawesi Selatan, hari ini kita akan menjawab beberapa contoh soal terkait dengan ejaan dan tanda baca. Nah, di sini sudah ada contoh soal yaitu penggunaan tanda koma ya. Nah, sambil saya bacakan soalnya, adik-adik bisa sambil mencoba menjawab ya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
tanda koma yang tidak tepat digunakan pada kalimat. Oke. A. Gajah itu, kata Rusli, ditemukan sedang merusak ladang. Opsi B. Di bagian pangkal pipa tersambung kaleng minyak rem secara vertikal. C. Menurut Rusli, warga kota mendiami dusun Selamat sejak awal 1980-an. D. Namun, banjir bandang pada 1987 membuat mereka harus kembali ke kampung halamannya di Desa Masen, desa asalnya. E. Dia menjual kopinya di pusat kecamatan atau ke kota terdekat di Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu tidak ini jawabannya apa kira-kira? Sebelum kita bahas ya. Jadi di sini seperti yang sudah kakak jelaskan bahwa aturan penggunaan tanda koma, kita lihat opsi A, gajah itu, di sini ada tanda koma, kata Rusli, ditemukan. Oke. Nah, kata Rusli ini dia bertindak sebagai keterangan penjelas atau keterangan tambahan ya. Penjelas atau keterangan tambahan. Nah, sehingga sesuai dengan aturan sebelumnya bahwa keterangan aposisi atau keterangan tambahan harus diapit oleh dua tanda koma. Artinya ini sudah benar ya aturan tanda komanya. Nah, kemudian kita lihat ditemukan, koma. Nah, ditemukan ini tidak perlu ada tanda koma di setelah kata ditemukan karena bukan merupakan suatu keterangan. Ditemukan sedang merusak ladang. Jadi, yang tidak tepat, oke, bisa kita simpan jawabannya adalah A. Selanjutnya, kita lihat di opsi B. Di bagian pangkal pipa ini adalah keterangan, menunjukkan keterangan tempat ya. Nah, aturan tanda koma di belakang keterangan harus ada tanda koma. Seperti itu. Jadi ini sudah tepat tanda komanya. Kemudian opsi C, menurut Rusli, nah ada tanda koma. Menurut Rusli ini juga termasuk keterangan pengantar kalimat. Keterangan pengantar kalimat. Oke, karena berupa keterangan pengantar kalimat yang berada di awal sehingga harus diikuti dengan tanda koma. Nah, sehingga opsi C ini juga penggunaan tanda komanya benar ya. Opsi D, namun tanda koma. Nah, masih ingat lagi penjelasan saya sebelumnya bahwa setelah konjungsi yang berada di awal kalimat itu harus menggunakan tanda koma. Sehingga ini juga benar penggunaannya. Yang terakhir adalah E. Dia menjual kopinya di pusat kecamatan atau ke kota terdekat di Calang. Nah, di sini ada tanda koma. Ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Nah, penempatan tanda koma di sini ini sudah benar. Kenapa? Karena ibu kota Kabupaten Aceh Jaya itu bertindak sebagai kalimat atau keterangan penjelas ya. Keterangan atau kalimat penjelas dari kota Calang. Jadi ketika ditulis orang tidak salah paham atau tidak salah memahami kalimatnya. Seperti itu. Nah, jadi dari pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa tanda koma yang tidak tepat itu digunakan pada kalimat A ya. Seperti itu. Oke, ini ada dari SMA 5 Boni menjawab A. Dari SMA 5 menjawab A. Oke, mantap sekali ya adik-adik. Oke, kita lanjut.
Nah, ini adalah pembahasannya. Kita lompati saja ya. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, jangan kaget ya dengan bacaan yang panjang, karena bahasa Indonesia memang seperti itu. Jadi, ketika mengerjakan soal seperti ini, yang dilakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita lompat ke soalnya dulu ya. Nah, soalnya adalah penggunaan tanda koma yang salah. Nah, lagi-lagi tanda koma yang salah terdapat pada kalimat berapa ya? A2, B3, C4, D5, dan E7. Oke, jadi berurutan ya 2, 3, 4, 5, dan 7. Oke, kita kembali ke bacaannya untuk memastikan ya. Oke, nah. Opsi A tadi adalah kalimat 2. Kita lihat kalimat 2. Ketika penyandang disabilitas diberikan akses di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Tanda komanya ada 3 ya. Nah, apakah penggunaan tanda koma ini sudah benar? Jadi, sudah benar ya untuk ini. Karena kesehatan, pendidikan itu adalah perincian. Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tanda koma digunakan untuk unsur-unsur perincian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah tanda koma ini benar atau salah? Nah, jadi kita lihat bacaannya ya. Ketika penyandang disabilitas diberikan akses di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, itu bertindak sebagai anak kalimat. Nah, kemudian tingkat kesejahteraan mereka akan meningkat. Itu bertindak sebagai induk, saya singkat saja ya, IK atau induk kalimat. Nah, anak kalimat yang mendahului induk kalimat itu harus disertai dengan tanda koma. Jadi kalimat 2 ini sudah benar. Oke, kita ke opsi berikutnya lagi ya. Kalimat ke-3. Untuk turut meningkatkan akses penyandang disabilitas, koma ya, faktor ketersediaan data dan kelengkapan data dan juga validitas data penyandang disabilitas dirasa menjadi penting. Nah, tanda koma ini merupakan tanda koma yang menandai unsur-unsur perincian. Sehingga di kalimat 3 ini tanda komanya juga sudah, penggunaan tanda komanya juga sudah benar ya. Oke, lanjut ke opsi berikutnya. Di kalimat 4. Oleh karena itu, koma, kemudian pendataan ulang sudah tidak ada ya, tidak ada lagi tanda baca koma. Nah, penggunaan tanda koma setelah oleh karena itu juga benar ya, karena oleh karena itu termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat yang berada di awal kalimat, jadi harus disertai dengan tanda koma setelahnya. Oke, sekarang kita ke opsi berikutnya ya. Opsi berapa tadi ya? 5 ya, 5. Oke. Kalimat 5, hal itu dilakukan untuk mengetahui data terkini tentang penyandang disabilitas, koma, termasuk ketersediaan akses dan kondisi kehidupannya. Nah, apakah tanda koma di sini itu sudah benar? Jadi, tanda koma di sini itu sudah benar ya adik-adik, karena tanda koma ini di sini ada kata termasuk ketersediaan akses dan kondisi kehidupannya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya. Ya. Nah, sehingga perlu adanya tanda koma di sini untuk menghindari salah arti.
dalam kalimatnya. Seperti itu. Oke, terakhir ya, berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi E yang kalimat ke-7. Misalnya, koma, keberadaan penyandang disabilitas yang cenderung tidak memiliki akses, koma, berdampak negatif bagi kesejahteraan rumah tangga dan daerahnya. Nah, apakah misalnya ini sudah benar tanda komanya? Iya, sudah benar juga karena misalnya ini dia bertindak sebagai keterangan ya, keterangan pengantar kalimat. Pengantar kalimat. Kalimat ya. Sehingga sudah benar ada tanda koma. Kemudian di sini lagi kita lihat keberadaan penyandang disabilitas yang cenderung tidak memiliki akses berdampak negatif bagi kesejahteraan rumah tangga. Oke, kita lihat struktur kalimatnya ya adik-adik. Keberadaan penyandang disabilitas itu, jadi keberadaan penyandang disabilitas sampai akses ya, itu bertindak sebagai subjek. Ya, bertindak sebagai subjek. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur kalimat. Nah, kemudian berdampak ini adalah predikat. Nah, dalam aturan struktur kalimat tidak ada tanda koma di antara subjek dan predikat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tanda koma setelah akses ini penempatannya atau penggunaannya salah ya atau kurang tepat. Nah, sehingga jawaban untuk contoh soal nomor 2 ini adalah ini ya adalah E. Seperti itu adik-adik. Oke, dari SMA 7 Bone menjawab D. Dari 12 IPA 3 SMA 1 Luwu menjawab E. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi dari SMA 7 Bone tetap belajar lagi karena aturan tanda koma itu banyak sekali ya. Jadi kita harus selalu membaca EYD lagi. Jadi memang untuk soal-soal skolastik itu supaya kita bisa mudah menjawabnya adalah banyak drilling soalnya atau banyak mengerjakan soal seperti itu. Nah, ini pembahasannya kita skip saja ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 3. Ini teksnya lumayan pendek ya. Jadi yang ditanyakan lagi-lagi ya kita langsung membaca soal. Jangan langsung membaca bacaannya. 2 tanda baca yang salah pada paragraf di atas adalah, nah adik-adik ingat kita diminta untuk mencari 2 tanda baca yang salah. Jadi kalau ada opsi yang cuma 1 tanda bacanya, skip saja ya. Langsung mengerjakan opsi berikutnya. Seperti itu. Opsi A. Tanda koma setelah pincel dan tanda petik tunggal pada ekor kecil. Opsi B, tanda petik tunggal pada ekor kecil dan tanda koma setelah biasanya. Opsi C, tanda koma setelah biasanya dan tanda koma setelah 1560-an. Opsi D, tanda koma setelah notes dan tanda petik pada kuas kecil. Dan opsi E, tidak kelihatan ya, tanda koma setelah kuno dan tanda baca setelah biasanya. Ayo adik-adik coba kalian kerjakan lagi ya sambil saya bacakan soalnya ya. Nah, opsi A, tanda koma setelah pincel. Tanda koma setelah pincel. Kemudian tanda petik tunggal pada ekor kecil. Oke. Lalu tanda petik tunggal pada ekor kecil, oke sudah. Dan tanda koma setelah biasanya. Oke, kemudian
Opsi C, tanda koma setelah biasanya dan tanda koma setelah 1560-an. Kemudian opsi D, tanda koma setelah notes dan tanda petik pada kuas kecil. Oke, tanda petik 2 ya. Kemudian opsi E, tanda koma setelah kuno. Kuno di sini ya. Dan tanda baca setelah biasanya. Oke, kira-kira apa nih jawabannya adik-adik? Ada yang sudah bisa menjawab? Oke, kita bahas bersama ya. Tanda koma setelah pincel. Nah, tanda koma setelah pincel ini kita baca kalimatnya ya. Kata pensil berasal dari bahasa Prancis kuno, pincel. Nah, pincel di sini bertindak sebagai keterangan tambahan. Keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Keterangan aposisi. Oke. Nah, oleh karena itu dia harus ada 2 tanda koma yang mengapitnya. Sehingga di sini sudah benar ya penggunaan tanda bacanya. Kemudian tanda petik tunggal pada ekor kecil. Ini dia. Kita baca kalimatnya dulu. Kata pensil juga berasal dari bahasa Latin penicillus yang berarti ekor kecil. Nah, ada kata yang mengikuti ya, penicillus yang berarti. Karena ada kata yang berarti sehingga penggunaan tanda penggunaan tanda baca ini tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi ada petik tunggal karena sudah ada kata yang berarti. Seandainya tidak ada kata yang berarti, maka penicillus harus ada tanda petik tunggal di sini. Seperti itu. Jadi karena sudah ada yang berarti ya, jadi tidak perlu lagi ada tanda petik tunggalnya. Nah, sehingga di sini kalau ini tadi pernyataannya benar ya, kalau ini salah. Nah, jadi kalau misalnya mengerjakan soal seperti ini, kalau sudah tahu yang diminta adalah 2, kemudian ternyata sudah ada yang benar di opsi ya, sudah ada yang benar 1, tinggalkan saja opsinya ya untuk mengefisienkan waktu. Nah, tapi di sini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kemudian opsi B, tanda petik tunggal pada ekor kecil. Oke, sudah ya, itu salah. Kemudian tanda koma setelah biasanya. Nah, biasanya ini itu bertindak sebagai keterangan pengantar kalimat. Sama ya, keterangan pengantar kalimat. Nah, jika ada keterangan pengantar kalimat di awal, maka harus ada tanda koma menyertainya ya. Jadi ini benar. Oke. Kemudian opsi C, tanda koma setelah biasanya. Oke, sudah kita bahas, ini benar. Tanda koma setelah 1560-an. Kita lihat teks bacaannya ya, kalimatnya. Sebelum tahun 1560-an, artinya ini bertindak sebagai keterangan ya, keterangan waktu. Nah, keterangan waktu. Karena ada keterangan di awal kalimat, sehingga harus ada tanda koma menyertainya ya. Jadi ini benar. Oke, opsi D, tanda koma setelah notes. Tanda koma setelah notes. Kita lihat kalimatnya. Gray notes menemukan endapan granit. Gray notes ini bertindak sebagai subjeknya ya. Kemudian menemukan bertindak sebagai predikatnya. Lalu endapan granit bertindak sebagai objeknya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya ya, tidak ada tanda koma di antara subjek dan predikat. Sehingga tanda koma setelah notes ini penggunaannya salah. Oke, kemudian tanda petik pada kuas kecil. Ini kuas kecilnya.
Nah, sama dengan penjelasan dari ekor kecil ini ya. Jadi karena sudah ada yang berarti, ada kata yang mengikuti yang berarti, sehingga sebenarnya tanda petik ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menggunakan tanda petik tunggalnya, berarti yang berartinya harus hilang ya, seperti itu. Oleh karena itu di sini penggunaannya salah. Nah, opsi yang terakhir, opsi E, tanda koma setelah kuno. Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa tanda koma ini, karena pincel ini adalah keterangan aposisi yang harus diapit oleh dua tanda koma, sehingga di sini penempatannya sudah benar. Jadi ini benar. Dan tanda baca setelah biasanya. Setelah biasanya, oke, benar ya, ada tanda baca koma setelah biasanya. Oke, jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa dua tanda baca yang salah pada paragraf di atas adalah, yang benarnya adalah opsi D, karena dua-duanya salah ya. Oke, adik-adik, oke, di sini sudah ada SMA 5 Goa lagi ya yang menjawab D. Oke, benar. SMA 2 Bone menjawab A. Oke, tidak apa-apa ya adik-adik. Kita kan baru belajar. Nah, kedepannya nanti adik-adik akan sering-sering mengerjakan soal. Kalau sudah sering dan sudah berpengalaman dengan soal-soal seperti ini, pasti sudah bisa menjawab benar ya. Oke. Kita lanjut. Ini penjelasannya ya, pembahasannya kita skip saja. Nah, lanjut lagi ke contoh soal nomor 4. Bagaimana, masih semangat adik-adik? Harus ya, harus semangat ya. Nah, ini adalah contoh soal yang keempat. Cermati teks berikut. Nah, lagi-lagi jangan baca teksnya dulu, tapi masuk ke soalnya. Kalimat yang mengandung penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Oke, yang diminta adalah yang tidak tepat. Opsinya A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 1 dan 4, dan E 1 dan 3. Oke, kita kembali melihat ya ke teksnya. Nah, kita lihat turnamen edisi kali ini juga akan menandai Piala Dunia FIFA pertama yang tidak akan diadakan pada bulan Mei. Oke, tanda bacanya di sini. Pada bulan Mei, Juni, atau Juli. Oke, ini merupakan perincian sehingga penggunaan tanda bacanya, tanda baca koma sudah benar ya. Kemudian kalimat kedua, Piala Dunia FIFA kali ini akan dijadwalkan pada akhir November hingga pertengahan Desember. Nah, Piala Dunia FIFA, kalau kita lihat secara struktur kalimat, ini bertindak sebagai subjek. Kemudian, akan dijadwalkan itu bertindak sebagai predikat. Nah, subjek dengan predikat itu tidak perlu ada tanda koma ya, sehingga kalimat 2 ini kurang tepat penggunaan tanda bacanya. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Kita melihat ke kalimat selanjutnya, kalimat 3. Piala Dunia FIFA kali ini, Piala Dunia FIFA kali ini ya akan dimainkan dalam jangka waktu sekitar 29 hari. Dengan final diadakan pada 18 Desember 2022. Yang juga merupakan Hari Nasional Qatar. Nah, sama dengan kalimat 2 sebelumnya, bahwa penggunaan tanda koma pada kali ini, setelah kali ini ya, itu tidak tepat karena dia memisahkan antara subjek dengan predikatnya. Tidak perlu ya ada tanda koma. Kemudian dimainkan dalam jangka waktu sekitar 29 hari. Dengan final. Nah,
setelah hari ini tidak perlu ada tanda koma. Karena kenapa? Kalimat setelahnya adalah bukan kalimat yang tambahan atau penjelas dari kalimat sebelumnya. Jadi dia adalah kalimat lanjutannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini setelah Desember 2022 yang juga ini menunjukkan bahwa dia memperjelas bahwa yang juga itu 18 Desember 2022 merupakan Hari Nasional Qatar. Nah, sehingga harus ada tanda koma di sini. Seperti itu. Tapi karena dalam kalimat 3 ini ada yang salah, sehingga kalimat 3 penggunaan tanda bacanya salah ya. Berarti yang salah sudah ada 2 kalimat ya, kalimat 2 dan kalimat ketiga. Kita lihat kembali ke kalimat 4. Prancis merupakan juara bertahan Piala Dunia FIFA. Oke, di sini tidak ada tanda baca ya, kecuali ini sudah benar. Sehingga yang tidak tanda baca yang tidak tepat adalah 2 dan 3. Kita lihat opsi yang mana yang benar ya. Opsi yang benar adalah 2 dan 3. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Ya, jawabannya adalah B. Oke, ada SMA 9 Pinrang menjawab B. Bagus sekali ya, Adik. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ini pembahasannya, kita skip saja. Nah, contoh soal yang kelima. Aduh, panjang lagi ya teksnya ya. Tapi tidak apa-apa, kita langsung menuju ke soalnya saja. Nah, soalnya adalah tanda baca yang salah lagi ya. Tanda baca yang salah terdapat pada kalimat berapa? Oke, ada opsi A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke. Kita lihat ini karena berurutan ya opsinya. Kita bisa menyesuaikan dengan bacaannya. Nah, kita tandai dulu ya. Tanda bacanya ada di mana? Di kalimat 1 ada tanda baca petik tunggal ya. Oke, kemudian kalimat 2 ada fokus, kreatif, dan fleksibel. Oke. Untuk menciptakan dan mengembangkan diferensiasi yang relevan. Oke, sudah tidak ada ya. Kemudian yang kalimat ketiga. Red Oceans berisi struktur persaingan umum yang menerapkan strategi etik untuk mencapai pangsa pasar atau permintaan. Ini tidak ada ya tanda bacanya kecuali ini ya, tanda titik. Tapi kan tanda titik itu sudah benar ya di seluruh kalimat. Kemudian kata etik mengacu penelitian perbedaan lintas budaya, sedangkan emik mengacu penelitian tentang satu budaya. Oke, jadi ada tanda koma sebelum sedangkan. Kemudian kalimat 5. Kalimat 5 tanda bacanya ada di antara semua budaya, sedangkan fokus emik adalah fenomena spesifik yang terjadi dalam satu budaya. Oke, kita lihat satu persatu. Tanda petik tunggal yang berada di kalimat 1, seperti yang saya jelaskan bahwa tanda petik tunggal itu digunakan untuk mengapit makna sebuah kata atau ungkapan. Nah, pertanyaannya, yang pertama ini, kalimat 1 ini, apakah dia adalah sebuah makna dari sebuah kata yang bersaing disebut? Nah, bukan ya. Itu hanya bagian dari kalimat ya, bukan suatu ungkapan atau suatu istilah. Jadi, penggunaan tanda baca di sini salah ya. Kemudian, kita ke kalimat yang kedua. Ada fokus, kreatif. Nah, ini adalah perincian. Jadi penggunaan tanda komanya sudah benar. Lalu ke kalimat 3. Kalimat 3 karena tidak ada tanda baca yang spesifik ya, cuma tanda baca titik. Ini juga sudah benar nomor 3.
Lalu yang keempat, ada kata lintas budaya, koma, sedangkan. Nah, ingat tadi penggunaan tanda koma TSM, sebelum TSM harus ada tanda komanya. Jadi sebelum tetapi, sedangkan, melainkan harus ada tanda koma, sehingga ini sudah benar ya. Dan sehingga yang kalimat kelima juga sudah benar karena ada kata sedangkan. Seperti itu. Ini juga sudah benar. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Yang tidak tepat itu yang A ya, adik-adik. Yang A. Oke. Nah, ini penjelasannya bisa adik-adik baca. Jadi ini adalah beberapa soal ya, baru sebagian kecil dari soal bahasa Indonesia yang muncul dalam skolastik, tes potensi skolastik. Nah, jadi kunci untuk menjawab soal seperti ini itu adalah drilling soal ya. Jadi harus banyak-banyak mengerjakan soal. Karena tadi hanya beberapa tanda baca yang saya berikan, sehingga kedepannya adik-adik harus lebih banyak membuka lagi EYD 5. Kalian bisa download di internet ya, dan di download PDF-nya atau di searching saja di internet. Seperti itu. Oke adik-adik, baiklah itulah tadi materi terkait ejaan dan tanda baca. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang telah mendampingi adik-adik kita sampai di akhir pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.